Halo anak-anak hebat, bertemu kembali dengan Bu Tian dalam pembelajaran online. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Tian harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 2, lingkungan sekolahku, pembelajaran 1, 2, dan 3. Apakah anak-anak sudah siap? Jika sudah siap, ayo dengarkan dan perhatikan penjelasan materi berikut. Anak-anak, perhatikan bacaan berikut ini. Lingkungan adalah daerah yang ada di sekitar kita. Lingkungan sekitar haruslah kita pelihara dan dijaga kebersihannya. Menjaga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Hubungan kerjasama dapat diwujudkan dalam melestarikan budaya hidup sehat. Lingkungan sehat membuat kita terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kebersihan lingkungan. Berikut ini adalah beberapa cara dalam menjaga kebersihan lingkungan. 1. Membuang sampah ke tempat sampah. 2. Membersihkan selokan dari sampah-sampah. 3. Melakukan kegiatan kerja bakti. Yang keempat, menanam tanaman agar udara tetap bersih dan segar. Yang kelima, menyediakan tong sampah yang terbagi atas sampah organik dan sampah non-organik. Jadi, anak-anak atau orang tua kalian menyediakan tong sampah yang mana satu untuk sampah organik, yaitu sampah yang bisa membusuk seperti kertas, daun, sisa makanan, dan yang satu untuk sampah non-organik, sampah yang tidak bisa membusuk seperti plastik, botol. Jadi sampahnya dibuang di tempat sampah yang berbeda. Kerjasama dalam menjaga kebersihan itu harus ada yang namanya kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama juga dikenal dengan sebutan gotong royong. Kerjasama merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Kerjasama bisa dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa contoh dari kerjasama. 1. Gotong royong membersihkan rumah. Jadi saat membersihkan rumah itu bukan hanya tugas ibu, tetapi anak-anak, ayah, itu juga harus membantu dalam membersihkan rumah. Berbagi tugas, ada yang mungkin ibu mengepel, terus ayah itu menyapu, adik itu membersihkan meja, kakak menyapu halaman,
Nah, itu tadi adalah gotong royong dalam membersihkan rumah. Kemudian contoh yang kedua, kerjasama yang bisa dilakukan di sekolah itu piket kelas. Jadi saat piket kelas juga harus membagi siapa yang menyapu, siapa yang membersihkan meja, siapa yang buang sampah, siapa yang menghapus papan tulis. Harus ada yang namanya kerjasama. Yang ketiga, membangun jembatan desa. Jadi saat membangun jembatan desa itu juga harus ada kerjasama antar warga. Manfaat dari kerjasama. Berikut ini beberapa manfaat kerjasama. 1. Pekerjaan berat menjadi ringan. Yang kedua, pekerjaan cepat selesai. Yang ketiga, menciptakan kebersamaan. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan. Yang kelima, menghilangkan perbedaan. Kalimat ajakan. Siapa yang masih ingat dengan kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Di dalam kalimat ajakan biasanya menggunakan kata ayo, mari, atau yuk. Ini ada contoh dari kalimat ajakan. 1. Ayo kita bekerja bakti membersihkan selokan. Yang kedua, mari kita menanam pohon. Yang ketiga, yuk diselesaikan menyapu lantai kelasnya. Nah, itu tadi contoh kalimat ajakan menggunakan kata ayo, mari, atau yuk dalam membuat sebuah kalimat ajakan. Perhatikan bacaan berikut ini. Benny dan teman-temannya berjalan-jalan. Mereka beristirahat di antara pohon yang rindang. Daunnya berayun-ayun, tertiup angin. Mereka sangat suka melihat gerakannya. Mereka menirukan gerakan pohon berayun-ayun. Nah, perhatikan gerakan berikut ini. Di sini ada gambar Siti. Kedua tangan Siti menjulur ke depan. Kemudian tangan diayunkan ke atas sampai ke belakang. Kepala mendongak menatap langit. Lalu kembali lagi ke posisi kedua tangan menjulur ke depan. Yang kedua adalah Dayu. Dayu menjulurkan kedua tangannya ke depan, lalu kedua tangannya ini diayunkan sampai menyentuh mata kaki. Kemudian kepala tertunduk melihat tanah dan kembali lagi ke posisi kedua tangan menjulur ke depan. Kedua tangan menjulur ke atas. Ini yang dilakukan oleh Benny. Lalu tangan diayunkan ke kiri, lalu kembali lagi ke posisi tangan menjulur ke atas. Kemudian ini adalah gerakan yang dilakukan oleh Edo. Kedua tangan menjulur ke atas, kemudian
mengayunkan kedua tangan tersebut ke kanan, lalu kembali lagi ke posisi tangan menjulur ke atas. Nah, itu tadi yang dilakukan Siti, Dayu, Beni, Edo adalah menirukan gerakan pohon yang berayun. Jadi kalau Siti tadi menirukannya tangan ke depan kemudian tangan ke belakang, kalau Dayu tangan ke depan kemudian menyentuh mata kaki, kalau Beni tangan ke atas kemudian mengayunkan ke kiri, sedangkan Edo tangan ke atas kemudian mengayunkan tangannya ke kanan. Gerakan itu tadi jika dilakukan akan membuat tubuhmu lentur dan kuat. Banyak bergerak membuat tubuh menjadi lebih sehat. Tuhan pun juga menyukai anak-anak yang menjaga kesehatan. Berikut ini adalah beberapa gerakan yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Siti melakukan gerakan menyapu. Anak-anak perhatikan ya, gerakan menyapu seperti yang dilakukan Siti. Lani melakukan gerakan membuang sampah. Kemudian Dayu melakukan gerakan memungut sampah. Jadi gerakan menyapu seperti yang dilakukan Siti, gerakan membuang sampah seperti yang dilakukan Lani, gerakan memungut sampah seperti yang dilakukan Dayu. Beni sedang melakukan gerakan mengambil dahan kering di pohon. Edo melakukan gerakan memetik daun kering di pohon. Yang selanjutnya ada Udin melakukan gerakan menyiram tanaman. Jadi gerakan mengambil dahan kering di pohon, dahan itu ranting seperti yang dilakukan Beni. Kalau gerakan memetik daun kering di pohon seperti yang dilakukan Edo. Gerakan menyiram tanaman seperti yang dilakukan oleh Udin. Demikianlah penjelasan materi dari tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan ke-3. Butian harap anak-anak sudah memahaminya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Butian berikan. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.